Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Rahmawati. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 2 dengan NIM 124182. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan bimbingan konseling di Indonesia dan di ASEAN. Oke, yang pertama yaitu bimbingan dan konseling itu memainkan peran penting dalam pendidikan dan juga perkembangan individu. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah, perkembangan, dan juga tantangan BK di Indonesia dan di ASEAN. Untuk yang pertama yaitu awal mula bimbingan dan konseling di Indonesia, yang dimana pada awalnya itu pada masa kolonial, dimana sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang pernah dijajah oleh Belanda. Nah, sistem pendidikan Belanda ini memberikan pengaruh pada konsep bimbingan dan khususnya dalam pendidikan karakter. Yang selanjutnya yaitu pada era kemerdekaan, layanan BK informal mulai diterapkan di sekolah-sekolah kurang lebih pada tahun 1950-an. Selanjutnya bergeser pada pengembangan formal. Nah, organisasi profesi bimbingan konseling ini terbentuk pada tahun 1970-an dan BK ini resmi dimasukkan ke dalam kurikulum. Dan tidak kalah penting adanya sosok atau tokoh yang menjadi pelopor bimbingan konseling, yaitu Profesor Dr. Sumantri Martoatmojo. Dan bimbingan konseling ini di Indonesia dimulai pada tahun 1963 dengan pembukaan program bimbingan konseling di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI di Bandung. Nah, ini menandai dimulainya periode kedua yang memperkenalkan bimbingan dan konseling kepada komunitas akademik dan pendidikan. Pada tahun 2001 terjadi perubahan signifikan dengan perubahan nama yang di awal itu namanya itu IFBI menjadi ABKIN yang menunjukkan perkembangan dan pengakuan profesional. Di Indonesia sendiri, bimbingan konseling dimulai dengan tujuan untuk memberantas buta huruf dan mendidik kehidupan bangsa. Seiring waktu, layanan ini berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berubah. Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia dari 1980-an dan sampai sekarang. Yang pertama yaitu sertifikasi konselor dan kode etik diterapkan untuk menstandarisasi profesi, yang dimana di zaman sekarang itu sudah banyak profesi sebagai konselor, sebagai psikolog dan semacamnya. Yang kedua yaitu platform digital seperti aplikasi konseling online diadopsi untuk layanan bimbingan konseling yang lebih modern, sehingga di zaman yang serba canggih ini kita tidak perlu repot untuk langsung ke tempat profesi psikolog atau psikiater atau konselor, tapi kita bisa langsung melalui media online. Untuk yang ketiga yaitu isu kontemporer seperti bullying, kesehatan mental, dan narkoba di kalangan remaja ditangani oleh konselor, yang dimana kita tahu di zaman sekarang terjadinya bullying itu sangat parah dan juga sangat banyak. Selain itu juga kesehatan mental serta hal-hal yang negatif seperti narkoba. Nah, dengan adanya isu-isu tersebut yang dimana semakin meluas, semakin banyak, maka dibutuhkanlah seorang konselor. Dan yang keempat yaitu jumlah konselor bersertifikasi meningkat pesat, yang dimana dari 5.000 pada tahun 2010 menjadi 12.000 pada tahun 2023, yang dimana mungkin penambahannya kurang lebih ada 7.000 dari tahun 2010 sampai sekarang di 2023. Untuk sejarah bimbingan dan konseling di negara-negara ASEAN, yang pertama yaitu untuk tinjauan umumnya, sistem pendidikan Amerika memberikan pengaruh besar pada pengembangan bimbingan dan konseling di Filipina. Selanjutnya yaitu Malaysia, yang dimana fokus pada bimbingan karir dan peningkatan sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu negara Singapura. Negara Singapura menekankan pada konseling preventif dan intervensi dini untuk masalah mental.
Yang selanjutnya itu di negara Thailand, di mana bimbingan konseling ini diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya dan agama lokal, yang di mana kita tahu bahwa negara Thailand merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya itu menganut agama Buddha, dan juga ada juga Hindu. Untuk selanjutnya yaitu negara Vietnam. Negara Vietnam ini menghadapi tantangan kurangnya sumber daya dan tenaga profesional yang terlatih, sehingga di negara Vietnam ini sangat membutuhkan seorang konselor untuk bisa membimbing karir untuk warganya, dan juga untuk menjadi tenaga yang profesional. Selanjutnya itu perbandingan model dan pendekatan bimbingan dan konseling di ASEAN. Nah, untuk pendekatan yang berpusat pada siswa, beberapa negara ASEAN menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa itu, sedangkan yang lain itu berorientasi pada karir. Seperti salah satu tadi yang sudah dijelaskan bahwa negara seperti negara Vietnam, seperti negara Malaysia, mungkin sebagian itu lebih kepada siswa, atau untuk berpusat menangani berorientasi pada karir khususnya pada siswa. Untuk selanjutnya yaitu konseling kelompok dan juga individu. Baik konseling kelompok maupun individu ini digunakan sebagai metode layanan bimbingan dan konseling. Dan yang selanjutnya itu peran guru BK dan konselor ya profesional. Jadi ada beberapa peran antara guru BK dan juga konselor profesional di berbagai negara. Terus tantangan dan peluang bimbingan dan konseling di Indonesia dan juga di ASEAN. Nah, untuk yang pertama yaitu tantangannya yaitu kurangnya sumber daya. Stigma terhadap kesehatan mental dan kurangnya kesadaran masyarakat merupakan tantangan besar, yang dimana untuk saat ini mungkin baru di zaman sekarang, di era modern ini, orang-orang mulai peka terhadap kesehatan mental, dan juga tidak memandang rendah dengan adanya seorang konselor ataupun bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi. Kerjasama lintas negara dan peningkatan kualitas pendidikan konselor merupakan peluang yang menjanjikan untuk peluangnya. Selanjutnya itu survei menunjukkan 60% siswa di Indonesia enggan mencari bantuan konseling karena stigma. Itu merupakan tantangan yang kedua. Dan yang terakhir mungkin untuk peluangnya itu program pelatihan konselor yang didukung oleh ASEAN University New York atau UN adalah contoh inisiatif yang positif. Dan studi kasus program bimbingan dan konseling yang berhasil di ASEAN yaitu program anti-bullying di sebuah sekolah di Filipina berhasil menurunkan kasus bullying sebesar 40%. Yang kedua yaitu program bimbingan karir di Malaysia meningkatkan tingkat penempatan kerja lulusan sebesar 25%. Dan yang terakhir yaitu inisiatif konseling online di Singapura memberikan akses layanan bimbingan dan konseling atau BK bagi siswa di daerah terpencil. Dan kesimpulannya yaitu sejarah perkembangan dan tantangan serta peluang BK di Indonesia dan di ASEAN sangatlah penting untuk dipelajari, serta rekomendasi meliputi peningkatan investasi, kualitas pendidikan konselor, dan pengurangan stigma. Mungkin sekian presentasi saya mengenai sejarah dan perkembangan bimbingan konseling di Indonesia serta di ASEAN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.